Oke, sekali lagi selamat datang teman-teman semua di acara malam ini Spa Date ya tentang kita mau ngebahas soal jerawat ya. Jadi gimana caranya supaya kita mengenal nih apa itu jerawat dan juga bagaimana cara mencegahnya dan cara menanganinya. Nah, karena malam ini Spa Date seperti biasa teman-teman boleh sambil nge-spa kan ya. Nanti teman-teman boleh lihat ada Bu Ayen yang sedang memulai home spa-nya ya dengan pembersihan teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa pembersihan ini juga adalah langkah yang paling penting untuk kita lakukan. Nah, saya bikin berdua gini seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mau melihat langkah-langkah untuk spa date-nya, teman-teman boleh lihat di layarnya Bu Ayen ya. Semoga bisa kelihatan ya. Nanti saya akan share screen, saya akan share tentang tentang jerawat ya. Jadi teman-teman bisa sambil mendengarkan suara saya dan kalau misalnya memang teman-teman sedang membutuhkan info untuk jerawat, teman-teman boleh lihat yang slide saya ya. Atau kalau mau lihat yang tentang cara pakainya karena ini juga penting banget. Nah, teman-teman bisa bisa lihat juga videonya Bu Ayen ya. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke, di layar saya udah kelihatan kah? Kelihatan ya? Oke, saya gedein dulu ya, sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sip. Oke, teman-teman. Jadi malam ini kita mau bahas tentang kulit sehat bye-bye jerawat ya. Oke, sebentar. Ada yang masuk. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih jerawat itu? Ya, ada yang tahu nggak jerawat itu apa? Siapa sih yang masih punya masalah jerawat? Boleh ya ketik di kolom chat. Saya masih ada jerawat gitu. Nah, teman-teman, apa itu jerawat? Jadi teman-teman boleh lihat di sini saya tampilkan ada struktur kulit ya. Jadi jerawat itu adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit itu tersumbat oleh kotoran, debu, minyak atau sel kulit mati ya. Dan bisa terjadi infeksi pada pori-pori yang tersumbat tersebut, jadinya muncul nyeri dan peradangan. Jadi kondisi ini ditandai dengan bintik-bintik yang muncul di wajah, leher, punggung atau dada ya. Jadi nggak cuma di wajah aja. Nah, teman-teman kalau lihat di sini struktur kulit, nah terjadinya tuh di sini nih, kelihatan nggak ya kursor saya ya gerak-gerak ya? Oke, jadi ini kejadiannya di sini ya, ini di pori-pori kita ya yang ada rambutnya, di sini ada kelenjar minyaknya teman-temannya. Nah ini nih berada dia tuh, jadi kalau kalau salurannya ini kan mulai dari bawah tuh dari dermis sampai ke atas teman-temannya. Jadi kalau yang jerawat itu memang terjadinya di area-area kulit yang ada rambutnya ya. Jadi kita nggak pernah lihat kan nih jerawat di telapak kaki ya. Nah, jadi karena memang nggak ada rambutnya gitu kan. Jadi lebih terjadinya itu karena di sini teman-temannya jerawat itu terjadinya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada kelenjar minyak ya atau sebasea gland ya. Nah, ini jenis-jenis jerawat teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang tipe whitehead gitu ya, jadi jerawat yang terbentuk benjolan kecil tuh warna putih. Ini dibilangnya itu komedo ya, komedo putih ya, komedo putih. Nah kalau komedo putih, yang komedo ini berarti dia itu sel-sel kulit matinya itu menumpuk dan ada di permukaan, tapi dia masih dilapisi oleh sel kulit kita yang paling luar, itu namanya komedo putih atau whitehead gitu ya. Nah, kalau misalkan dia itu teroksidasi komedo putih yang tadi, itu dia jadinya warnanya gelap. Jadinya namanya komedo gelap gitu ya. Misalnya dia udah lebih muncul ke permukaan dan teroksidasi, jadinya dia itu jadinya gelap teman-teman warnanya. Jadi komedo hitam ya. Jadi kalau kayak apel, teman-teman lihat kalau misalnya nggak diapa-apain, dipotong, ditaruh di luar kan lama-lama jadi hitam ya. Nah, itu tuh kayak gini juga gitu. Jadi kalau yang sudah teroksidasi itu jadinya komedo hitam. Nah, kalau bisa di-enter.
Nah, kemudian tipe berikut adalah tipe nodular. Sorry, ini sebelumnya masih ada. Nah, ini tipe pustula. Tipe pustula itu yang jerawat kecil gitu ya, yang di ujungnya ada matanya kita bilangnya ya. Jadi itu apa namanya sudah ada peradangannya, teman-temannya biasanya sudah ada mulai bakterinya juga di situ. Nah, itu namanya tipe pustula. Yang kalau kita lihat itu biasanya di ujungnya itu ada putih gitu. Saya ada nih satu nih di sini tipe pustula ya. Nah, kemudian ada tipe papul. Kalau tipe papul itu yang benjolan merah, biasanya kurang dari 5 mm. Nah, biasanya itu dia nggak ada matanya, gitu ya. Kita bilang itu nggak ada matanya. Nah, kemudian tipe nodular ini biasanya yang lebih gede gitu ya, meradang. Lebih besar dia meradang, jadi dia itu yang lebih dalam peradangannya. Jadi kalau misalnya peradangannya itu di permukaan, itu yang tipe tadi papul pustul gitu teman-teman. Kalau peradangannya agak lebih di dalam, nah itu yang nodular, dan kistik itu yang lebih di dalam lagi, berarti proses peradangannya. Ya, jadi makanya kalau tipe kistik itu biasanya banyak gitu ya, gede-gede, terus mengumpul biasanya, dan ini peradangannya lebih gede karena biasanya udah ada terjadi kayak pecah gitu di dalam teman-temannya, jadi peradangannya itu sampai ke kulit sekitarnya, seperti itu. Siapa yang pernah mengalami kayak gini, saya pun ada, nah ini biasanya bekasnya agak susah hilangnya ya. Oke. Nah, ini mungkin lebih jelas teman-teman ya, ini saya ambil dari internet, jadi ini lebih kelihatan ya, ini yang komedo hitam, ini komedo putih gitu ya, kemudian ini ada papul yang kayak gini-gini doang nih, yang pustul tuh yang ada ininya, udah kayak gunung meletus, sudah pengen, kadang-kadang ini banget ya, pengen dipencet, tapi nggak boleh dipencet. Nah, kayak gini nodul, nah ini yang kayak gini, biasanya ada lagi nih sekitar-sekitarnya gitu. Ya, jadi kalau yang tipe komedo putih, komedo hitam ini ya, biasanya itu non inflammatory acne, jadi belum meradang. Kalau yang udah di sini tuh udah inflammatory acne, teman-teman. Jadi udah ada peradangannya, artinya tuh udah ada bakterinya gitu biasanya ya. Nah, kalau ini jerawat apa, teman-teman? Mungkin ada yang sering ngalamin ya. Saya nggak bisa baca chat. Ya, ini kalau kita bilang jerawat beruntusan. Ya, teman-teman ya, ini kan seringkali banyak juga ya, apalagi kalau misalnya di anak-anak remaja ya, yang masih masa pubertas, itu banyak banget yang mengalami jerawat beruntusan kayak gini. Sebenarnya sih jerawat beruntusan itu juga kayak komedo gitu ya, komedo putih, cuma dia banyak gitu ya, dan biasanya ini di jidat gitu ya, di pipi. Nah, ini karena memang sel-sel kulit matinya yang numpuk, kemudian ketemu sama minyak yang sedang diproduksi berlebihan karena pengaruh hormon gitu ya. Dan jadilah seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak membersihkannya dengan benar, kemudian hidrasinya juga tidak baik gitu ya. Nah, biasanya jadi seperti ini nih ya. Nah, sebenarnya apa faktor penyebab jerawat, teman-teman? Jadi banyak ya sebenarnya faktor dari penyebab jerawat tersebut, nggak cuma satu. Dan biasanya kadang-kadang orang nyalahin cuman dari apa yang dia pakai. Jadi, oh kosmetik gua nggak cocok nih, udah pakai ini, ternyata nggak cocok, tetap masih jerawatan. Ternyata faktor penyebab jerawat itu banyak ya teman-teman. Ini perlu sangat kita sadari, dan kita lihat apa yang menjadi faktornya kita. Ya, karena kan setiap orang tuh beda-beda gitu teman-teman ya. Jadi ini salah satu poin penting ya. Jadi pertama, produksi minyak berlebihan. Pastinya yang tadi saya bilang kan, lihat ya tadi di struktur kulit itu kan ada si kelenjar minyak tuh ya di samping. Nah, kalau misalnya itu ada pengaruh hormonal atau ada sesuatu yang membuat produksi minyaknya itu berlebihan, nah dia udah berlebih gitu ya. Terus di atasnya ada sel yang dekat permukaan pori-pori itu yang nutupin pori-porinya. Nah, jadinya minyaknya itu nggak bisa keluar, jadinya ngumpul. Gitu ya. Nah, itu ya bisa menyebabkan jerawat. Kemudian yang kedua, penumpukan sel-sel mati. Jadi, kalau misalnya sel-sel kulit mati itu tidak beregenerasi dengan baik gitu ya teman-temannya. Jadi harusnya kan sel kulit kita itu berganti gitu ya, setiap 28 hari kalau nggak salah teman-temannya. Jadi ada yang mati, terus nanti dia terlepas gitu ya, nanti muncul lagi yang baru gitu. Nah, kalau saat regenerasi itu tidak baik, itu akan terjadi penumpukan sel-sel kulit mati. Apalagi kalau kita nggak rajin bersihin muka, nggak rajin eksfoliasi gitu ya, makanya terjadilah penumpukan sel-sel kulit mati. Dan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab. Nah, kemudian bakteri.
Bakteri di dalam kulit kita itu sebenarnya ada bakteri normal namanya Propionibacterium acne. Ya, jadi dia itu mampu memproduksi asam propionik. Jadi dia itu sifatnya anaerob, jadi bisa hidup meskipun tanpa oksigen, teman-teman ya. Dan dia ini sebenarnya normalnya ada di kulit kita. Cuman kalau misalnya itu kondisi kulit kita itu lembab banget karena minyaknya yang berlebihan gitu ya. Nah, itu tuh bisa memicu multiplikasi dari si bakteri. Jadinya dia berkembang dan jadinya terjadi peradangan tuh kayak tadi. Kalau misalnya udah ada bakteri tuh biasa jadinya peradangan. Peradangan itu artinya ada merah, ada bengkak, ada nyeri gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau sudah ada bakteri. Nah, kemudian memang ada kosmetik yang menyumbat pori-pori. Nah, ini memang bisa menyebabkan juga timbulnya jerawat, terutama kosmetik atau skincare yang oil base ya, atau yang dia memang yang komedogenik gitu teman-teman ya. Jadi yang bisa banget menyumbat pori-pori dan ini akan makin menambah jerawat ya. Kemudian ada obat-obatan tertentu juga yang bisa memicu jerawat, seperti mungkin kalau kita pakai steroid kepanjangan gitu ya, itu bisa salah satunya lah ya di antara obat-obat yang bisa menimbulkan masalah jerawat. Kemudian, nah ini teman-teman, benda-benda yang menempel di kulit, ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan gitu. Salah satunya handphone. Siapa yang masih suka pakai handphone tempel? Apalagi kalau mungkin misalkan pakai jilbab gitu ya, terus diselipin gitu di sini nempelnya agak lama gitu. Nah itu handphone kan, permukaan handphone kita ini banyak sekali kandungan bakterinya loh teman-teman. Saya pernah ada penelitiannya gitu ya. Jadi banyak bakterinya gitu, dan ini juga bisa menyebabkan masalah ke kulit. Selain itu apalagi jari-jari, kuku, makanya harus kita perhatikan juga kukunya harusnya pendek, jangan panjang-panjang, jangan hitam-hitam. Terutama buat anak-anak remaja nih ya. Jadi kalau misalnya banyak juga yang jerawatnya nggak baik-baik ya ternyata karena dipegang-pegang terus sama tangannya yang kotor, terus kukunya hitam-hitam gitu, yang nggak baik-baik lah jerawatnya ya. Kemudian apalagi benda yang menempel di kulit, handuk yang kita pakai ya. Jadi teman-teman mesti jaga juga kebersihannya. Kalau bisa handuk itu dibedakan handuk muka dan handuk badan dan sering diganti ya. Kalau saya malah lebih suka untuk ngebersihin muka, jadinya saya pakai tisu wajah aja. Jadi yang langsung itu terus buang gitu kan ya. Nah, kemudian apalagi sarung bantal ya. Nah, itu harus diperhatikan juga kebersihannya. Kemudian kalau misalnya jerawat, mungkin bukan jerawat ini ya, tapi mungkin daerah sini teman-teman bisa lihat. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pakai masker kelamaan itu kan bisa memicu jerawat juga teman-teman ya di daerah masker sini, sampai ada namanya sekarang namanya maksne ya. Nah, atau misalnya karena pakai helm kelamaan gitu ya, jadi daerah sini gitu ya, atau karena misalnya pakai jilbab terlalu kenceng gitu ya, jadi di daerah jilbab situ yang jerawatan, atau jerawat di punggung, misalnya karena pakai ransel terus-menerus, kegesek-gesek gitu. Nah, itu bisa juga jadi timbul jerawat di punggung. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, kemudian hormonal. Nah, ini pastinya ya. Jadi kalau hormonal ini, apalagi kalau kita perempuan yang hormonalnya itu suka gonjang-ganjing gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya pada saat kita mau haid gitu ya, seperti saya saat ini gitu. Nah, itu lagi bermunculan tuh ya jerawatnya, karena hormonal ini mempengaruhi produksi minyak kita itu jadi lebih berlebih gitu teman-teman ya. Dan sebenarnya selain itu juga ada faktor genetik juga kalau yang saya baca. Jadi kalau misalnya memang ada faktor genetiknya lah ya untuk orang yang produksi minyaknya itu berlebih gitu teman-teman, sehingga menimbulkan jerawat juga gitu. Nah, jadi kalau perempuan tuh misalnya pada saat lagi mau haid, hamil gitu ya, atau misalkan pakai pil KB gitu ya teman-temannya, nah itu bisa banget juga. Nah, kemudian stres. Nah, stres ini sendiri memicu jerawat sebenarnya karena pengaruhnya ke tadi, karena stres itu memicu hormon yang bisa menimbulkan lebih banyak produksi minyak juga ya. Dan biasanya kalau stres itu orangnya, kebanyakan orang tuh larinya ke makanan yang enak-enak. Nah, ini di faktor berikut ya. Jadi biasanya itu jadi makan makanan yang junk food lah, yang
tinggi lemak, kemudian yang kadar gulanya tinggi gitu ya. Nah, itu ternyata berpengaruh juga untuk menjadi faktor penyebab jerawat, teman-teman ya. Karena kadang-kadang saya juga nggak gitu ya, oh saya lagi banyak makan ini nih, jadinya muncul jerawat gitu teman-teman ya. Jadi makanan itu yang saya baca adalah terutama yang contohnya dairy product gitu ya, kalau misalnya mungkin kayak susu, keju gitu kebanyakan ya, sama high glycemic food. Jadi yang apa namanya, mungkin seperti tepung-tepungan terlalu banyak dan yang tinggi gula, teman-teman ya. Jadi makanya perlu kita kurangi ya. Dan foto berikut adalah kurang minum air putih. Jadi kalau misalnya kita dehidrasi, kulit kita dehidrasi, itu akan mudah iritasi ya. Jadi mudah tuh timbul jerawat-jerawat kecil-kecil kayak beruntusan kayak gitu ya. Jadi ini faktor-faktor yang teman-teman perlu perhatikan supaya bisa lebih terkontrol jerawatnya ya. Saya nggak, karena karena kalau misalnya hormonal ya agak susah lah ya bagaimana kita mau kontrolnya gitu, tapi dari apa faktor yang bisa kita kontrol ya. Nah, ini proses terbentuknya jerawat, teman-teman boleh lihat ini yang tadi ya, yang saya bilang ini kan di sini kelenjar folikel rambutnya gitu ya, ada sebasea gland-nya. Jadi di sini udah mulai ngumpul nih, jadi sel-sel kulit mati itu dan keratin itu udah mulai apa namanya ngumpul gitu ya. Nah, kemudian ditambah sama si sebum gitu ya yang berlebihan, jadi makin banyak. Dan kemudian masuk si bakteri karena tadi udah ke apa namanya yang kondisi ini udah banyak minyaknya kayak gitu-gitu ya, itu membuat jadi apa namanya kondisinya itu sangat memungkinkan dan sangat baik untuk si bakteri berkembang biak ya. Kalau bakteri Propionibacterium acne ini sebenarnya dalam kulit kita dia baik-baik saja gitu ya, maksudnya tidak menyebabkan apa-apa dalam jumlah tertentu, tapi kalau misalnya kebanyakan ketika dia berproliferasi, nah dia akan menyebabkan peradangan. Ya, ketika di sini ini mild inflammation, nah kalau misalnya dia udah pecah nih di sini, nah itu makanya akan jadi timbul peradangan di sekitarnya. Makanya mungkin benjolannya itu agak ngegede gitu ya, kalau kita bilang tuh jadi kulit sekitarnya pun tuh terasa sakit. Nah, itu berarti sudah terjadi seperti ini, dan ini biasanya yang agak lebih susah untuk bekasnya ya, dan bisa menimbulkan scar. Nah, ini acne face map, teman-teman boleh lihat. Saya nggak bisa mematikan, maksudnya ini sepenuhnya benar atau tidak, tapi kalau teman-teman mau boleh di-screenshot dan dilihat ya. Tapi ini benar banget. Jadi kalau misalnya terjadinya itu misalnya di sekitar sini ya, berarti kita harus perhatikan nih produk rambut yang kita pakai gitu ya, apa nih mungkin ada yang kurang cocok. Saya aja sendiri ini baru perhatikan kalau misalnya saya lagi dalam fase hormonal gitu ya, ini kan berarti fase mau haid nih ya, mungkin produksi sebum saya itu lebih berminyak, kelihatan banget tuh ya. Kalau misalnya lagi mau haid itu muka tuh lebih berminyak, rambut tuh lebih cepat lepek gitu ya. Nah, ketika saya sering mungkin kebanyakan pakai serum rambut, jadinya timbul jerawat di sini, dari sini, di sini gitu ya, yang di deket-deket rambut gitu. Jadi saya mulai nggak, oh ini karena mungkin karena produk rambut saya nih, jadi harus disiasati pakainya gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini tuh karena hormonal, jadi teman-teman bisa lihat ya apa yang saya sebutkan faktor-faktor tadi itu ya ada di sini juga, cuman ya bisa dilihat gitu ya, di sini tuh biasanya karena apa ya. Nah, oke. Nah, gimana cara mencegah timbulnya jerawat, teman-teman? Cara mencegah timbulnya jerawat sebenarnya bisa kita lihat dari tadi faktor-faktor penyebabnya ya. Ya. Jadi pertama pastinya pembersihan kulit dengan baik dan benar ya. Makanya di sini tuh selalu kita saranin untuk double cleansing, teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukin ya produknya apa, tapi pembersihan itu nomor satu supaya tadi tuh ya, supaya apa pori-pori kita itu nggak nutup ya, jadi supaya sel-sel kulit mati yang ada di bawah itu bisa keangkat gitu ya, sebumnya bisa keluar gitu ya, jadi nggak numpuk ya, jadi pembersihannya benar. Nah, kemudian eksfoliasi kulit dengan cara yang aman, jadi supaya tadi ya sel-sel kulit mati juga nggak numpuk, teman-teman, itu terutama ya, tapi memang kita harus perhatikan cara eksfoliasinya, tidak boleh terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan menyebabkan iritasi, jadinya ya jerawat lagi gitu ya. Nah, kemudian menggunakan kosmetik yang non-komedogenik dan water based.
Ya, syukurnya semua produk Nuskin itu non-komedogenik dan water based, teman-teman ya. Dan kemudian pola makan yang baik dan benar. Yang tadi saya bilang kan jangan yang terlalu tinggi yang high glycemic gitu, jangan terlalu tinggi gula gitu teman-teman ya. Nah, itu harus diperhatikan juga pola makan dan kemudian manajemen stres yang baik tentunya ya. Supaya karena biasanya itu kalau misalnya orang yang sedang berjerawat banyak parah, dia makin stres makin jerawatan, jadinya kayak lingkaran yang nggak putus-putus gitu ya. Nah, kemudian cukup tidur pastinya karena pada saat kita tidur itu kulit kita itu akan memperbaiki dirinya teman-teman ya. Jadi cukup tidur 7-8 jam kalau bisa ya teman-teman ya, dan cukup air putih ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Oke, ini cara mengobati jerawat sebenarnya ada 4 macam. Ini yang saya ambil dari WebMD, teman-teman ya. Salah satu WebMD itu yang apa namanya, kalau misalnya lebih sumber terpercaya lah ya gitu. Nah, kemudian ini ada benzoyl peroxide, salicylic acid, retinoid, dan ada antibiotik juga kalau misalkan memang diperlukan. Dua ini memang sebenarnya bisa kita temukan di pemakaian umum, maksudnya yang ini bisa tanpa resep dokter, kalau yang ini ada yang harus resep dokter, ada yang tidak, teman-teman ya. Yang ini harus resep dokter, kita nggak boleh minum antibiotik sendiri, teman-teman ya, karena itu juga harus resep dokter, harus dalam kontrol dokter, dan juga penggunaan antibiotik, kalau saya sih kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, ya nggak usah, karena juga antibiotik nggak cuma matiin kuman satu, tapi bakteri yang baik juga banyak ikut dimatiin sama antibiotik ya. Jadi kita harus berhati-hati bijak dalam penggunaan antibiotik ya. Kemudian ada hormon terapi juga, tapi ini tentunya harus dokter yang kompeten teman-temannya, mungkin kalau sudah sangat-sangat parah ya. Nah, ini adalah produk kita ya dari Nuskin yang disarankan untuk teman-teman yang mempunyai masalah jerawat ya. Nomor 1 ini cleansing yang tadi Bu Ayan udah pakai ya. Ya, udah pakai, teman-teman bisa lihat ini adalah Eclokumispa. Nah, yang ini. Nah, tapi untuk Eclokumispa kalau misalnya teman-teman punya masalah jerawat, misalnya jerawatnya lagi banyak gitu ya, atau enggak lagi jerawat beruntusan, tidak disarankan pakai Lumispa dulu ya. Pakai aja skincare Clear Action yang cleansernya. Tapi kalau jerawatnya cuma 1-2 kayak saya gitu ya, hanya ada satu di sini, satu di situ, satu di situ gitu ya. Jadi maksudnya nggak full tuh teman-teman masih bisa pakai ini, pakainya dengan head yang gentle. Ada pilihannya kan ya, teman-teman nanti boleh tanya ke teman yang mengundang, head yang gentle dan juga cleansernya adalah cleanser yang blemish prone. Ini punya saya udah mau habis ya. Jadi kalau cleanser blemish prone ini, jadi dia itu memang teman-teman bisa lihat dia itu tidak berbusa. Maksudnya cenderung tidak berbusa ya. Karena memang kalau untuk yang sedang berjerawat itu disarankan untuk tidak terlalu berbusa supaya tidak mengiritasi kulit, dan dia di sini ada 0,5% salicylic acid teman-teman ya. Jadi yang bisa membantu untuk membersihkan pori-pori dan mengurangi breakout jerawat juga. Dan untuk satu lagi cleansingnya adalah creamy cleansing lotion. Tadi yang teman-teman lihat Bu Ayan pakai di pertama kali, ya, yang ini creamy cleansing lotion. Jadi ini makanya saya bilang sangat baik untuk kita itu double cleansing. Jadi ada pertama itu pakai susu pembersih. Kalau teman-teman pun lagi pakai makeup banyak, bersihin dulu makeupnya pakai makeup remover, ya. Makeup remover dulu, kemudian creamy cleansing lotion, baru itu sabun cuci muka, boleh Lumispa atau Clear Action Cleanser. Jangan dipakai dua-duanya sekaligus ya. Kadang-kadang saya suka nemuin teman-teman dipakainya setelah pakai Lumi dipakai lagi Clear Action Cleanser, salah satu aja ya. Jadi kalau misalnya jerawatnya itu tidak terlalu banyak, teman-teman boleh pakai ini ya, mungkin di malam hari, paginya pakai Clear Action Cleanser ya. Nah, kalau Clear Action Cleanser sendiri teman-teman nanti saya akan bahas, mungkin saya lihatin aja ya sebentar. Nah, ini Clear Action Cleanser teman-teman yang paket skincare dari Nuskin yang memang untuk khusus masalah berjerawat ya. Jadi dia keunggulannya karena dia mampu mengatasi masalah jerawat yang lalu
yang sekarang dan yang akan datang. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat ini adalah cleansernya, ini tonernya, ini day treatmentnya, dan ini night treatmentnya. Ya, kalau cleansernya itu dia ada salicylic acid, ya, kemudian jadi dia kerjanya di sekarang dan di future atau di supaya maksudnya jerawat itu nggak balik lagi gitu maksudnya ya, jadi menjaga kebersihannya. Nah kemudian kalau cleanser clear action cleanser itu dia deep cleansing juga teman-teman ya, jadi makanya saya bilang tadi pakainya salah satu aja dalam suatu waktu, mau clear action cleanser atau Lumispa ya. Nah kemudian yang kedua tonernya teman-teman bisa lihat nih oke banget ya, dia bekerja di past, present, and future juga ya, jadi untuk si tonernya ya, dia ada salicylic acid juga dan dia ada potasium ini special union campuran unik vitamin C dan vitamin E untuk mengembalikan vitalitas kulit ya. Kemudian day treatment-nya juga ini bekerja di sekarang dan depannya. Dan kalau night treatment-nya ini juga bekerja di past dan present. Nah, di night Nu Skin Clear Action yang night ini yang ada retinolnya, teman-teman ya, atau retinoidnya. Nah, makanya kalau untuk teman-teman yang sedang hamil, yang sedang hamil atau menyusui bisa pakai ini kecuali yang night-nya. Ya, tapi kalau misalnya enggak, ya tentunya bisa pakai semua. Ini pun kalau untuk remaja usia 15 gitu ya, yang udah mulai jerawatan parah, teman-teman ini boleh pakai ya. Nah, kita lanjut itu tadi skincare-nya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk eksfoliasinya, itu teman-teman bisa gunakan Brighter Day Exfoliant Scrub. Cuman kalau teman-teman itu jerawatnya lagi meradang banyak atau lagi beruntusan, jangan pakai ini dulu. Karena intinya kalau jerawat itu jangan terlalu banyak dimanipulasi atau digosok-gosok. Ya, jadi lebih pakai ke skincare-nya aja, Galvanic Spa dan masker. Ya, jadi kalau misalnya itu masih beruntusan atau terlalu banyak jerawatnya, jangan pakai ini dulu. Ini kalau ini enak banget kalau misalkan udah mulai tinggal bekas-bekasnya atau jerawatnya tinggal 1-2 gitu ya, ini enak banget. Ini kebantu banget untuk ngeluarin sel-sel kulit mati kita juga gitu ya, dan dia kalau yang ini yang baru teman-teman harus coba ya, ini kayak menurut saya jauh lebih enak daripada yang lama. Wanginya lebih enak, kemudian lebih lembut, gentle banget ya. Jadi untuk kulit kering pun bisa pakai ya, untuk supaya kulitnya itu nggak kusam dan lebih cerah ya. Dan bisa dipakainya nggak usah setiap hari, seminggu 2 kali cukup ya. Nah, kemudian galvanik spa wajah. Nah, ini tentunya yang sangat bermanfaat untuk di semua jenis kulit, termasuk jenis kulit berjerawat. Jadi meskipun ini jerawat lagi banyak, sebenarnya teman-teman boleh pakai galvanik spa wajah ya. Jadi tapi dipakainya dengan cara yang segentle mungkin. Jadi di atas jerawatnya itu jangan ditekan atau jangan digosok-gosok, tapi tempelin aja gitu. Terutama karena dia gel putihnya itu oke banget untuk membantu peradangan. Jadi saya aja malam ini saya nggak home spa ya, maksudnya karena saya udah home spa semalam, ya home spa semalam dan kalau saya karena ada jerawat di sini dan di sini tuh saya jadi taruh agak lebih lama aja tuh di situ. Ya, jadi saya pakai 2 menit setengah muka, 2 menit setengah muka gitu. Jadi supaya saya bisa lebih lama di titik-titik yang ada jerawatnya. Nggak usah ditekan, asal ngambang aja, taruh begini doang gitu teman-teman. Itu enak banget, kelihatan banget tuh besokannya itu dia lebih ngempes. Kalau nggak lebih ngempes itu langsung cepet mateng. Ya teman-temannya itu enak banget kalau pakai facial spa. Bahkan beberapa customer saya karena pakai facial spa kalau di masa haid doang, ya. Udah mau ada jerawat dia udah tahu bisa ngurangin pakai ini jadi pakai galvanik. Tapi sebaiknya kita pakai seminggu 2 kali ya. Teman-teman akan ngerasain deh. Pakai galvanik spa wajah seminggu 2 kali itu akan lebih benar-benar ngontrol oily kita, kadar minyak. Saya dulu kulitnya itu berminyak banget, teman-teman, apalagi sejak udah nggak pernah perawatan itu berminyak banget. Sekarang ini udah lebih cenderung ke normal, ya, karena maksudnya rutin pakai galvanik spa wajah gitu, jadi oil itu udah terkontrol banget. Biasanya kalau siang-siang tuh udah penuh kertas minyak, nah sekarang tuh sampai sore kayaknya nggak pakai kertas minyak juga fine-fine aja gitu ya. Jadi galvanik spa itu fungsinya dan pastinya dia akan sangat ngebantu juga untuk ngebersihin dari dalam, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bekas pakai skincare mungkin yang nggak jelas ingredientnya apa gitu ya,
yang memang masih banyak numpuk kotorannya di bawah kulit, nah itu tuh bagus banget untuk dikeluarin pakai galvanic spa wajah. Ya mungkin jadi pertama jerawatnya nggak akan langsung baik teman-teman ya, jadi ada prosesnya. Tapi kalau dipakai dengan baik dan benar, rutin itu biasanya pasti akan membaik kok, gitu ya. Jadi facial spa ini keren banget. Selain itu kalau yang nanti udah tinggal bekas, dia juga bantu ngurangin bekas, ya. Dan kemudian masker. Nah ini masker yang disaranin kalau untuk jerawat, masker clay pack. Jadi karena ini enak banget untuk ngangkat kotoran juga dari dalam, ya, ngangkat sebum yang berlebihan itu, dan dia tidak menyebabkan kulit kita kering, ya, tidak ngangkat air juga. Nah, oh ya itu yang tadi saya bilang juga kalau Nu Skin Clear Action Cleanser itu teman-teman, dia cleanser untuk jerawat tapi nggak bikin kering, sama sekali nggak bikin kering. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang punya masalah jerawat beruntusan, boleh cobain deh Clear Action Cleanser, ya, sambil dibantu dengan masker napca. Ya, itu biasanya lebih enak. Oke. Nah, ini Bu Ayen udah selesai ya? Udah sampai mana, Bu? Masker ya? Aku jadi pakai maskernya clay pack Oh, ini dan pakai masker clay pack juga. Oke. Nah, kalau pakai masker clay pack itu kayak gitu teman-teman bentuknya ya. Dia tuh putih gitu, nanti dioles doang, tunggu sampai kering baru dibilas. Biasanya kalau habis pakai itu kulit rasanya halus banget ya. Lembut gitu ya. Karena ya nggak udah keangkat semua kotorannya. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, ini testimoni saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau saya itu ini kayaknya periode sebelum pakai bus ya, kalau nggak salah ini ya, sebelum pakai bus. Memang itu kalau ada masa-masa di mana saat haid itu jerawatnya itu banyak gitu ya. Ada masa-masa yang biasa aja gitu ya. Dan waktu itu memang lagi banyak. Ini sebenarnya nih kalau nggak salah ada lebih banyak lagi nih di sebelah gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat lah ini kayak jerawat yang apa namanya? yang yang sebelum kistik itu loh ya, bukan sebelum kistik, yang kayak bukan nodul yang kayak papul gitu tapi lebih gede teman-temannya. Dan ini ada beberapa di ini juga, ini bekasnya yang kayak jerawat kistik gitu teman-temannya. Dan ini setelah dipakai saya pakai Clear Action Cleanser, kemudian pakai Galvanic Spa. Jadi Lumi Spa-nya saya cuma pakai seminggu 2 kali aja ya, bersamaan dengan Home Spa. Kemudian pakai satu paket Clear Action Cleanser, dan juga saya tambahin satu lagi, oh ya teman-teman, adalah suplementasi dari dalam. Ya, saya bantu dengan suplementasi Marine Omega juga dan Tigrin. Marine Omega ini teman-teman oke banget untuk teman-teman yang punya masalah jerawat karena dia bantu banget untuk meredakan peradangan. Jadi dia punya manfaat antiinflamasi alami yang oke banget. Jadi kita saranin banget untuk yang teman-teman punya masalah jerawat ya. Dan ini nggak cuma saya konsumsi, anak-anak juga bisa konsumsi, satu keluarga bisa konsumsi ya. Jadi multiguna banget deh Marine Omega ini ya. Kemudian Tigrin juga karena dia tinggi antioksidan dan baik banget untuk kesehatan kulit. Jadi ini teman-teman boleh untuk konsumsi untuk bantu dari dalam ya. Nah, ini jadi di April tuh baru mulai mendingan dan ini lebih bersihnya di September. Teman-teman bisa lihat tuh bekasnya ini banget ya. Maksudnya bekasnya itu bisa hilang gitu ya. Kalau yang kayak gini memang agak susah biasanya teman-teman ya, jadi butuh waktu lama tapi bisa hilang ya. Saya bantu pakai Agelock Boost itu lebih cepat untuk bekas jerawat ya teman-teman ya. Jadi setelah di sini sih mulai pakai Agelock Boost, kemudian Agelock Transformation Set gitu ya. Jadi bekas jerawatnya itu bisa membaik gitu teman-teman. Dan ini tentunya dengan perawatan rutin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang cuma perawatannya sebulan sekali gitu ya, tapi mengharapkan hasil, nah harus rutin pakainya ya. Oke, ini testimoni saya. Nah, sorry sebentar. Dia kemajuan. Nah, ini dia salah satu testimoni tim saya, Dr. Laura. Dr. Laura ada di sini belum ya? Ada di sini, Ci. Oh, hadir. Malam, Laura. Oke, hadir ya. Sip. ya, Nah, ini adalah teman-teman testimoninya Laura. Waktu ini saya screenshot waktu di postingan di story-nya beliau ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nah, ini lebih parah lagi nih, jerawat beliau lebih parah daripada saya. Ya, jadi kayaknya lebih banyak, tapi lihat nih, ini berapa lama ya? Bisa ceritain nggak Laura waktu itu? Ini kapan dan efeknya kapan?
Iya, jadi ini, aduh saya lupa persisnya kapan sebenarnya, Dok Feb. Nah, Cuman saya ingat ini pas pandemi itu, awal-awal pandemi, di mana kita diharuskan pakai masker, oh saya iya, begadang banyak. iya Dari betul. situ, saya nggak berhenti-berhenti jerawatnya. Selalu ada yang besar-besar kayak gini dan semuka-muka gitu. Akhirnya solusinya sih kemarin pakai Galva dan pakai Clear Action. Dan cepat Galvan, banget langsung kering ini sebenarnya. Ini kalau nggak salah saya before afternya 3 bulanan aja sih ini, Ci. Jadi bersih kayak gini. 3 bulanan ya. Ya, terus makin lama makin ini bekas-bekasnya makin lama makin pudar gitu. Oke, sekarang pakai apa aja Laura? Kalau sekarang saya udah nggak pakai itu lagi, nggak pakai Clear Action lagi. Sekarang hanya pakai Nutricential aja, tapi pakai Home Spa plus Nutricential. Berarti Lumispa, Galvanic Spa. Ya, Home Spa, untuk daily-nya pakai Nutricential itu aja sih. Oh, oke. Udah berapa bulan berarti pakai Nutricential? Kayaknya udah ada beberapa bulan sejak ini, udah ada 3 bulanan lebih juga. Oke, berarti aman ya, maksudnya nggak muncul kayak gini lagi ya? Enggak. Tetap ada jerawat kalau misalnya saya PMS, tapi cuma paling banyak 1-2 aja. Tapi udah langsung, tapi nggak semuka-muka lagi, 1-2 udah hilang. Hanya kalau itu juga hanya kalau PMS aja. Gitu. Sip. Oke, teman-teman, itu yang saya bilang ya. Oh ya, terima kasih banget ya Laura testimoninya sudah berkenan untuk di-sharingkan. Nah, teman-teman itu saya bilang tadi ya, jadi pakai masker terus-menerus, kemudian kurang tidur, stres. Nah, itu juga bisa pemicu jadi seperti ini ya. Bahkan sebenarnya waktu itu juga Laura udah pakai, setahu saya memang udah pakai Home Spa ya. Jadi itu bisa memicu jerawat yang seperti ini, tapi terbantu dengan Clear Action, dan terbukti setelah Clear Action-nya dilepas itu nggak baik seperti ini ya. Selama yang faktor tadi itu maksudnya ya sekarang udah nggak seperti waktu itu kan ya, stresornya seperti itu. Jadi ya itu saya bilang teman-teman bukannya jadi ketergantungan dengan si Clear Action gitu ya, tapi kita itu benar-benar bisa memperbaiki kulit gitu ya, dan memperbaikinya dari dalam. Sekarang udah lebih mulus lagi tuh kulitnya si Dokter Laura ya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mau langsung mau langsung buka open mic boleh. Slide saya sudah selesai. Saya stop share dulu ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya kah, atau mungkin ada yang punya pengalaman habis pakai apa jadi jerawatan, atau misalkan lagi jerawatan ini. Iya, selamat malam Mbak Lilik, Mbak Dewi. Oke, Bu Ayin udah tanya, kalau klien ada yang pakai Clear Action Cleanser, tapi berasa berminyak. Berasa berminyak tuh gimana ya maksudnya setelah pakai? Setelah pakai ya? Iya bener Dok Feb. Jadi setelah dia pakai justru dia bilang kok berasa berminyak. Saya bingung gitu loh. Kenapa ya? Udah Bisa pakai ada. tonernya enggak? Dia belum pakai tonernya. Dia baru pakai Clear Action Cleanser-nya, tapi dia berasanya kok abis dipakai Clear Action Cleanser malah berminyak gitu. Kan Memang ada biasanya masalah karena jerawat ya? kulit yang Memang masalahnya jerawat. benar. Oh, pakai Clear Action Cleanser aja, atau sebelumnya ada pakai Creamy Cleansing Lotion? Kayaknya Clear Action Cleanser deh Dok. Soalnya yang dia creamy dia nggak begitu rutin juga. Mungkin bisa dicoba pakai Creamy Cleansing Lotion dulu, terus Clear Action Cleanser. Habis itu sebisa mungkin kalau bisa kalau memang dia ada masalah jerawatnya pakai toner, terus semprotin napces sedikit. Gitu. Okay. Nanti karena kadang-kadang kalau misalnya respon berminyak itu kan biasanya kalau kulit kita dehidrasi pun juga kan bisa responnya itu jadi berminyak ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dibantu kayak gitu, coba dulu. Oke. Jadi malah double cleansing ya. Oke. Double cleansing dan itu. Oke. Thank you, Dok.
Iya, sama-sama. Teman-teman boleh lihat tuh Bu Ayan lagi pakai ageLOC Boost ya. Tadi saya nggak munculin gambar ageLOC Boost di situ ya, karena kalau ageLOC Boost biasanya kalau udah yang mau mulai ngurangin bekas tuh enak banget ageLOC Boost karena dia punya spot concentrate. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya masalah flek juga itu ngebantu banget loh. Saya juga kemarin itu notice tiba-tiba ada flek di ujung sini ya gitu ya. Dan itu setelah pakai boost itu sangat-sangat ngebantu ngurangin. Mbak Dewi, pakai masker lumpur berfungsi menyembuhkan beruntusan enggak ya, Dok? Kalau masker lumpur enggak menurut saya. Jadi kalau misalnya lagi beruntusan, menurut saya mending jangan pakai masker lumpur, tapi pakai aja masker hidrasi atau yang Spa-Day ini. Spa-Day Cream Hydrating Mask. Karena kalau masker lumpur memang dia, atau enggak kalau misalnya memang jerawatan, yang mendingan clay pack gitu ya. Karena kalau masker lumpur, itu memang dia ngangkat ngangkat kotoran, minyak gitu ya. Tapi masker lumpur itu kan dia punya kandungan mineral yang cukup banyak. Nah, itu sometimes kadang itu akan menjadi makanannya si bakteri gitu. Dan dia itu lebih dia selain ngangkat minyak juga ngangkat air juga gitu. Makanya kalau misalnya untuk jerawatan lebih kita sarankan clay pack. Atau kalau memang itu jerawatannya beruntusan, nah mending coba pakai masker napca seminggu 2-3 kali, atau yang ini Spa-Day ini coba deh. Ya. Spa-Day Creamy Hydrating Mask. Ini enak banget loh. Ini untuk hidrasi dia keren. Ya Bu Ayan ya. Ini aku suka banget pakai juga. Gitu. Jadi selang-seling aja sama clay pack kayak gitu. Ya. Kalau masker lumpur itu enakan tuh buat bisa pakai untuk yang jerawatan, ada juga yang memang lebih cocok pakai itu bisa juga. Cuma somehow beberapa orang lebih baik clay pack gitu ya, tapi kalau saya saranin habis pakai masker lumpur harus dihidrasi lagi kulitnya. Gitu ya, pakai napca. Oke, ada teman-teman masih ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kadang-kadang juga ada nih beberapa yang misalkan bilang kalau habis pakai Galva kok jerawatan gitu ya. Nah, ini yang saya mau share ke teman-teman juga, kalau Galvanic Spa itu kan tadi seperti bilang ya, dia itu bisa mengangkat kotoran di bawah kulit kita, jadi emang kayak detox gitu ya, ngeluarin kotoran gitu ya, bahkan yang nggak bisa diangkat sama Lumi, teman-teman. Jadi, ya kotoran itu kalau mau disimpan buat apa juga gitu ya, itu kan nggak baik untuk kulit. Salah satunya cara yang memang keluarnya lewat itu. Nah, tapi teman-teman untuk ngurangin ngurangin kalau orang bilang tuh kayak efek detoxnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh pakai mungkin awal seminggu sekali gitu ya. Dan pastikan cara pembersihannya itu benar. Setelah pakai gel birunya, teman-teman boleh setelah itu cuci muka lagi. Ya, pakai Clear Action Cleanser atau pakai cleanser Lumispa-nya nggak usah terlalu banyak, dikit aja, yang penting itu gelnya benar-benar keangkat bersih dari kulit, gel biru ya, gitu. Nah, itu kalau misalnya kadang-kadang ketinggal, nah itu suka bikin jerawat juga gitu. Dan rutin dipakai setiap minggu gitu ya, minimal 1 kali, kalau udah oke, teman-teman bisa pakai seminggu 2 kali, nah itu harusnya makin lama akan berkurang. Dan pakai Galvanic Spa-nya harus diperhatikan jangan terlalu nafsu. Nah, kadang-kadang yang terlalu nafsu itu yang bikin kulitnya kegesek-gesek, jadinya habis itu beruntusan, kayak gitu ya. Jadi, ya itu, pakainya gentle aja, yang penting nempel di kulit, teman-teman ya. Si Galvanic Spa ini canggih kok, yang penting nempel aja ke kulit gitu ya, dia bisa ngenalin, jadi akan menghantarkan gel Galva kita itu ke lapisan yang lebih dalam. Jadi nggak usah terlalu digosok kencang-kencang, apalagi kalau yang ada jerawatnya ya. Gentle aja, pelan aja ya. Kalau yang ada jerawatnya asal tempel doang gitu sebentar, nanti dilewatin kayak gitu. Itu ngebantu kok ya. Jadi cara pakai Galvanic Spa-nya harus diperhatikan juga. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mendapat titipan pertanyaan? Nah, kalau Bu Ayan pakai semua kan ya? Maksudnya Pak udah pakai satu muka ya tadi ya? Iya betul Dok, udah pakai semua Dok. Jadi udah lengkap Oke, sampai teman-teman bisa lihat udah fresh banget Bu Ayan ya.
Oke, teman-teman boleh lihat Bu Ayen kalau udah apa namanya, udah usia 52 tapi kulitnya masih kece badai. Ya, teman-teman ada pertanyaan, untuk membunuh bakteri wajahnya pakai apa, Dok? Membunuh bakteri wajah. Nah, kalau untuk membunuh bakteri wajah pakai apa? Ya pastinya dari pembersihan, clear action cleanser, apa namanya, toner, kemudian krim pagi, krim malam, masker, gitu ya. Itu bisa pakai itu. Memang kalau misalnya teman-teman itu jerawatnya yang parah ya, yang semuka, yang lebih parah dari yang jerawatnya Dr. Laura tadi, ya, yang semuka yang memang kistik semuanya, nah itu biasanya memang mungkin butuh antibiotik dari dalam dan itu teman-teman harus ke dokter spesialis kulit, ya, gitu. Jadi nggak diminum sendiri. Tapi kalau misalnya yang jerawatnya aja maksudnya nggak terlalu penuh gitu ya, teman-teman boleh pakai dengan cara yang tadi dulu itu kok, clear action cleanser, double cleansing gitu ya. Kemudian jadi creamy cleansing lotion dulu, terus pakai clear action cleansernya, terus itu pagi malam ya, kemudian toner ya. Setelah itu teman-teman boleh semprot napca sedikit gitu ya, nggak usah terlalu basah supaya lembab tapi nggak terlalu lembab gitu. Karena kadang kalau terlalu lembab juga ya lebih jerawatan juga. Kemudian krim paginya, dan kalau misalnya teman-teman mau keluar rumah nih, ya kadang-kadang bingung kan, misalnya orang yang lagi jerawatan mau keluar rumah gimana nih ya, yang apa, clear action yang day itu dia nggak ada SPF-nya, ya. Jadi dia nggak bisa melindungi kulit dari sinar matahari, teman-teman memang. Ya, teman-teman boleh pakai yang ini, yang apa namanya, BB Skin Loving Foundation, yang ini. Ya, ini boleh teman-teman pakai ya tipis-tipis aja karena dia udah ada SPF 35, terus dia ada blue light protection-nya juga dan dia non komedogenik, tapi setelah itu teman-teman mesti bersihkan juga ya. Jadi jangan ditinggal tidur ya, mesti dibersihkan gitu. Dok, ada yang bilang kalau obat jerawat itu keringkan kandungan. Apakah itu benar? Biasanya itu yang retinoid itu, golongan retinoid itu, Bu Hermin. Nah, makanya tadi saya bilang kalau yang clear action cleanser yang malam, clear action night treatment. Nah, itu kalau misalnya yang orang hamil atau ibu menyusui jangan dipakein gitu. Kalau misalnya produk Nuskin yang lain nggak ada sih, itu doang. Ya, tapi kalau misalnya yang produk skincare yang dari dokter, nah itu saya nggak tahu, harus ditanya. Kalau saya dulu sebelum menikah kan ke klinik yang lumayan terkenal tuh ya. Nah itu hampir setiap bulan ke situ. Nah itu waktu saya bilang saya mau hamil itu disuruh stop. Maksudnya saya mau berencana mau hamil gitu ya. Jadi abis merit, jadi dia suruh saya berhenti krimnya. Jadi cuman sabun cuci mukanya doang. Gitu. Jadi nggak semua sih Bu Hermin, jadi biasanya yang ada retinoidnya itu gitu. Kalau yang clear action cuman di yang night aja, yang lain sih enggak. Galva apalagi enggak, itu bisa banget dipakai untuk ibu hamil, ibu menyusui, Lumispa boleh gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Jadi kalau misalnya, oh ya teman-teman, kalau yang lagi jerawatan juga, sebisa mungkin nggak usah terlalu make up-an terlalu tebel ya. Jadi supaya bisa lebih mengurangi faktor penutup pori-pori ya. Nah, oh iya teman-teman, satu lagi yang saya lupa share ke teman-teman semua, Nuskin tuh punya yang namanya Epic Blemish Treatment ya. Jadi untuk obat total jerawat. Isinya salicylic acid juga, salicylic acid ya. Nah, ini yang kemasan lama ya. Ya, jadi ini untuk bantu ngeringin jerawat. Jadi kalau misalnya kita setelah pakai setelah pakai krim terakhir gitu ya, pelembabnya siang atau malam kita bisa totolin ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai yang skin loving foundationnya bisa pakai ini dulu terus habis itu ini. Karena dia ini transparan jadi nggak ganggu makeup kita. Ya. Jadi dia bantu untuk ngeringin jerawat karena dia ada salicylic acid-nya dan jojoba tears-nya. Ya, jadi ini keren banget sih juga pakai setiap hari. Jadi totolin yang ada di jerawat aja. Bukan untuk diolesin satu muka ya,
tapi untuk yang ditotolin di jerawat aja. Ya, boleh setiap habis mandi, teman-teman boleh totolin, paling maksimal sehari 3 kali. Ya. Jadi kalau lagi beruntusan nggak boleh pakai Lumispa ya? Ya, sebaiknya tidak pakai Lumispa dulu kalau lagi beruntusannya banyak ya. Jadi sebaiknya kalau lagi beruntusan itu Mbak Dewi pakai Creamy Cleansing Lotion dan Clear Action Cleanser dulu. Ya, atau minimal Pure Cleansing Gel. Lebih bagus sih Clear Action Cleanser ya. Itu lebih enak gitu. Kalau lagi banyak beruntusannya, Lumispanya jangan dipakai dulu. Atau kalau misalnya memang Lumispanya itu sudah cleanser yang blemish prone, kalau memang jerawat beruntusan pakai cleansernya aja dulu. Creamy cleansing lotion, terus cleansernya dulu. Jadi jangan pakai alatnya dulu. Kalau beruntusannya udah ngereda, baru pakai alatnya. Ya. Dan dibantu sama tadi maskeran Napca yang paling murah kalau untuk masker hidrasi. Udah tahu kan Mbak Dewi caranya maskeran Napca? Jadi napcanya dituang ke dalam mangkok gitu, sekitar 2 tutup lah ya. Terus masukin paper mask yang bisa kita beli di Miniso atau di online, yang kayak bentuknya kayak permen. Ketika dicelupin ke napca, dia akan berubah jadi bentuk masker, tinggal ditemplokin ke muka, di muka yang sudah bersih. Ya, jadi cuci dulu mukanya, sudah pakai toner, terus tempelin masker napca, diamin sekitar 15 menit, terus diangkat paper masknya, tinggal ditepok-tepok gitu ya sampai meresap, terus udah bisa dilanjutin sama krim malamnya kita. Pakai exfoliant scrub bisa, kalau lagi beruntusan jangan dulu. Ya. Kalau lagi beruntusan jangan dulu. Kalau beruntusannya udah ngereda baru. Kecuali beruntusannya cuma dikit doang di sini gitu ya. Yang lainnya mau dipakai exfoliant scrub nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya exfoliant, maksudnya beruntusannya lagi cukup banyak di sini gitu ya, ya jangan pakai exfoliant scrub dulu. Gitu. Butuh jeda waktu berapa lama untuk layer masing-masing produk sekali pakai? Kalau pakai produk Nuskin semuanya sih sebenarnya nggak perlu ada jeda. Ya jadi karena semuanya itu water based, jadi mereka tuh bisa nyampur. Jadi nggak butuh jeda terlalu lama kok. Kalau saya yang penting kalau kayak Napca gitu, yang penting udah tepok-tepok gitu ya, udah lebih kering ya udah terus pakai yang lain gitu. Nggak butuh jeda sih, gitu teman-teman. Jadi kalau produk Nuskin semua ya, karena yang setahu saya produk Nuskin semua water based, jadi bisa nyampur dengan baik gitu. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Terima kasih sama-sama Mbak Dewi. Semoga membantu ya. Oke. Oke, teman-teman. Sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini sampai dengan selesai. Ya, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman mempunyai sedang menggunakan produk Nuskin, kemudian timbul masalah apapun juga, itu jangan ragu untuk konsultasikan kepada orang yang mengenalkan Anda produk Nuskin. Ya, karena kadang-kadang kalau misalnya nggak dikonsultasikan ya nggak tahu, jadinya malah nggak jadi dipakai, produknya kan sayang ya udah dibeli ya. Oke, teman-teman terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi nanti mungkin bulan depan kali ya Bu Ayan ya di acara Spa Date teman-teman ya. Nantikan infonya dari kita ya teman-teman, bisa bergabung nanti sambil pakai Spa Date kayak Bu Ayan, jadi supaya nggak ngerasa sendiri pakainya, jadi makin rajin ya, jangan disimpan aja alatnya, sayang ya. Oke teman-teman semua, sampai bertemu lagi di acara Spa Date berikutnya ya. Bye bye.